Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat, bugar, dan tentunya kita bisa berjumpa pada hari ini semua karena berkat lindungannya. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita masih bisa berkumpul di sini. Waktu Bapak berikan, silakan saja berdoa masing-masing di tempatnya. Waktu doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan seperti biasa isi daftar absennya supaya nanti ketahuan siapa-siapa yang tidak bisa hadir. Silakan. Oke, satu. Oke, selanjutnya, ya sudah hampir semua ini Bapak tengok sudah mengisi absennya. Untuk selanjutnya, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini yaitu mengenai salah satu teknik dasar permainan sepak bola. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang passing, untuk pertemuan hari ini kita mempelajari tentang dribbling. Apa itu dribbling? Dribbling itu adalah menggiring bola. Ini adalah salah satu teknik dasar yang harus memang betul-betul dikuasai supaya dia bisa bermain sepak bola. Siapa di antara anak didik kami yang sudah pernah ataupun melaksanakan praktik pembelajaran menggiring ini dalam permainan sepak bola? Baik di sekolah ataupun siapa tahu bermain di lingkungan sekitar rumah. Saya kira di SMP ataupun SD ini sudah pernah juga kita pelajari ya. Ya kan, Salomo? Ya, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran ini kita laksanakan yaitu yang pertama, bagaimana kita supaya bisa menghargai tubuh kita dengan seluruh perangkat-perangkat gerak dan kemampuannya yang ini notabene adalah sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu tujuan yang berikutnya di mana kita bisa menjalin kerjasama, mengamalkan perilaku-perilaku disiplin, jujur, dan bertoleransi, dan sikap gotong royong. Ini tujuan sebenarnya pembelajaran sepak bola secara umumnya. Dan teknik-tekniknya di mana di dalamnya tadi ada teknik-teknik dasar yang memang harus betul-betul kita pahami. Supaya kita bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar. Oke, itu saja kalau untuk di awal pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kegiatan, ini akan Bapak share seperti kemarin juga media PowerPoint-nya. Anak didik kami coba diperhatikan. Bentar ya. Nampak? Sudah nampakkah kira-kira? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sepertinya agak lengket nih. Ya. Bentar ya. Nggak patah-patah. Ini dia. Ya, ini sudah pertemuan ketiga kita ya kan? Kemarin pertemuan 1-2 sudah kita laksanakan, ini pertemuan ketiga, PJOK, permainan bola besar ataupun sepak bola. Di sana nampak gambarnya? Nampak, Pak. Nampak jelas ya? Dengan ukuran-ukuran yang ada di
dengan ukurannya jelas di sana ya? Iya, Pak. Ya. Jelas. Oke. Ini adalah lapangan sepak bola. Ini adalah salah satu faktor yang wajib ada bila melaksanakan pertandingan ataupun permainan sepak bola. Kalau kemarin kita sudah mempelajari sejarahnya, di sini kita mempelajari tentang lapangan sepak bolanya, kita singgung sedikit. Di sana ada lengkap beserta ukurannya, lebar lapangan, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Kalau ini hanya sekedar apa saja, kita lanjut ke berikutnya. Ya, di sini dia ada penjelasan mengenai teknik dasar menggiring ataupun dribbling. Coba, Agung, silahkan Gung. Jelas tulisannya Gung? Di sana? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Coba Agung kira-kira dibacakan saja dulu supaya kawan yang lain apa. Nanti setelah dibacakan, kalau ada yang memberikan tanggapan mengenai penjelasan ini silahkan kepada siswa yang lain ya. Jangan takut-takut. Silakan Gung. Teknik dasar menggiring atau dribbling. Pelaksanaan. Pertama, posisi awal dari menggiring bola dengan kaki bagian luar adalah dengan mengawalinya menggunakan sikap berdiri, dengan tubuh menghadap arah gerakan, dan pandangan tetap fokus ke depan. Yang kedua, sikapkan kedua lengan pada sisi tubuh, tapi juga dibuat terentang sedikit. Yang ketiga, jangan lupa untuk memutar kaki ke dalam, lalu menguncinya. Keempat, pada proses pengiring bola, Anda perlu mendorong bola menggunakan kaki luar kaki ke arah depan. Yang keempat, posisi kaki bisa sedikit diangkat dari permukaan tanah sambil kaki tumpu juga ikut digerakkan. Yang kelima, pastikan bahwa Anda menempukkan berat badan pada kaki yang tidak dipakai untuk menggiring bola. Yang keenam, pergerakan bola dengan gerakan menggiring tadi akan menunjuk di depan tak jauh dari kaki di permukaan tanah. Yang ketujuh, sebagai akhir gerakan, Anda bisa menghentikan bola memakai telapak kaki di bagian atas bola. Kedelapan, berat badan ditumpukan jelas pada sisi kaki yang tak Anda pakai untuk menggiring. Yang kedelapan, pandangan harus tetap fokus ke arah depan sambil melakukan gerakan tadi. Ya, baik. Terima kasih Agung. Ada sekitar berapa? 9 poin ya, penjelasan ataupun ya penjelasan pelaksanaan teknik dasar menggiring ataupun dribbling. Kira-kira di apa yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian tentang proses pelaksanaannya, adakah yang mengganjal ataupun kurang dipahami dari penjelasan itu? Silakan kepada anak didik kami sekalian. Apa masih ada yang kurang mengerti tentang penjelasan ini? Atau nanti saja sekali semua setelah kita putar dulu videonya? Gimana kira-kira? Sepertinya untuk saat Sejauh ini ini sudah mengerti, Pak. masih mengerti, Pak. Oke, berarti langsung saja kita ke pemutaran video pembelajarannya ya. Baik, Pak. Oke. Kita Bapak buka sebentar. Ada 9. Oke. Josafat sudah bagus jaringannya. Nampak? Halo? Nampak, Pak? Nampak, Pak? Tampak. Oke, kita putarkan. Coba diperhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Total Football. Pada video kali ini, aku mau ngasih beberapa cara dribbling buat kalian yang belum bisa dribbling atau menggiring bola. Langsung saja, let's go. Punggung kaki. Ada dua tipe dribbling menggunakan punggung kaki, yaitu dribble pendek dan dribble panjang atau biasa disebut dengan running with the ball. Untuk perkenaan kaki pada cara dribbling ini yaitu
gunakan bagian atas sepatu atau kura-kura kaki, maupun gunakan bagian tali sepatu atau biasa disebut dengan laces. Contoh dribbling pendek. Contoh dribbling panjang atau running with the ball. Kaki dalam dan kaki luar. Untuk dribbling bola menggunakan kaki dalam dan luar, usahakan posisi tubuh agak serong atau miring ke samping agar bola lebih mudah untuk didribbling dan digiring maju ke depan. Contoh dribbling kaki dalam. Contoh dribbling kaki luar. Perkenaan kaki pada cara dribbling ini yaitu gunakan kaki bagian dalam dan bagian luar untuk mendribble bola secara maksimal. Bagian bawah sepatu. Dribbling menggunakan bagian. Halo? Iya, Pak. Oke. Sudah jelas tadi videonya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba. Ya. Setelah kalian tadi melihat, sudah membaca juga tadi teknik pelaksanaan dari dribbling ataupun menggiring bola, lalu kalian juga melihat video tutorial dalam pelaksanaan dribbling dalam permainan sepak bola, kira-kira dari pengamatan ataupun analisis anak didik kami. Adakah yang masih kurang jelas? Silahkan saja, diungkapkan aja semua. Kalau memang kurang paham, kurang mengerti, silakan. Saya Pak, Siapa itu? dilihat Pak. Dilihati. Bentar, sebentar. Biar dibaguskan dulu layarnya nih. Bentar ya. Oke, silakan dilihati. Apakah perlu juga Saya mau- ditampilkan apa tadi proses pelaksanaannya tadi? PowerPoint-nya Enggak Pak, aku mau nanya yang sesuai video Pak. yang sesuai video. Oke, silakan. Jadi kan aku mau nanya Pak, kan dari video itu ada 3 cara dalam dribbling itu Pak, yaitu dengan kaki luar, kaki bagian dalam, dan bagian bawah. Itu digunakannya kapan Pak? Atau ada waktu yang kaki bagian dalam itu, waktu jaraknya panjang gitu maksudku Pak, ada pengkhususannya? Coba diulangi. Kan ada 3 cara Pak tadi, cara mendribblingnya. Dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian bawah. Itu penggunaannya pada saat kapan Pak? Itu tergantung, sedikit itu supaya terserah pemain. biar Bapak luruskan sedikit.
eh, dribbling itu dia dengan punggung kaki bagian luar dengan bagian dalam. Kalau tadi dia bagian bawah ataupun pull sepatu itu sudah masuk ke teknik yang paling tingginya. Sementara kalau kita yang untuk pemula, bisa dikatakan pemula, teknik yang paling dasar yang harus kita kuasai itu belum sampai ke pull sepatu. Tadi makanya langsung Bapak stop di pemutaran video untuk bagian bawah karena kita belum sampai ke sana. Kita hanya fokus masih di punggung kaki bagian luar dengan bagian dalam. Tiga tekniknya. Oke, ya dilihati. Oke, Bapak paham maksud pertanyaanmu. Oke, kita tahan dulu ya dilihati. Siapa tahu yang lain masih ada yang mau bertanya ataupun mau menanggapi dari dilihati, silahkan. Kita di sini diskusi santai saja, nyaman. Oke, dilihat ya. Tunggu ya. Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Oh, Marta. Silakan, Marta. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Kalau mendribling ke daerah lawan itu, jaraknya itu berapa ya, Pak? Agak mengganjal soalnya gitu kan. Terus kalau mendribling gitu pakai kombinasi enggak, Pak? Atau hanya dribbling pakai punggung kaki aja terus gitu? Atau ada yang bukan gitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Marta, atas pertanyaannya. Oke, kita tahan dulu, Marta, ya. Baik, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Silakan. Kalau mau tutup aja gordennya, kalau enggak hidupkan lampumu. Soalnya jadi silau kali gara-gara apanya. Jadi hitam kok nampak ya, padahal putih kok kan. Ya kalau mau ya. Oke, ya ini kan udah nampak mukanya. Oke, gimana, Gung? Saya rasa sudah cukup jelas, Pak. Tinggal diwakili yang dua Oke. sama Marta. Josafat. Oke, terima kasih, Gung. Josafat. Iya, Pak. Josafat kayaknya masih trouble jaringannya, nggak apa-apa. Halo, Nggak Josafat. jelas dari videonya, Pak, penonton. Oh, ya. Tepat, Ya. Pak. Oke. Tadi belum sempat nonton yang dari link. Yang Bapak kirim di grup WA. Pak, Belum sempat ya? nggak bisa juga dibuka di YouTube, Pak. Wah. Lek kali, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang Nggak penting tahu ikut aja. Yang penting nampak aja gambar Josafat situ ya. Oke? Oke, gimana? Untuk teman yang lain, dari kedua pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian, adakah yang mau ataupun yang bisa menanggapi? Baik dari pertanyaan dilihatin dengan Marta. Silakan. Silakan. Siapa? Halo? Waduh, kenapa diam? Gimana, Kustian? Pas? Mungkin kan Pak yang menjawab pertanyaan soal si Marta ya Pak, cuman tahu si kita aja kayak Pak. Ya nggak apa-apa, Tentang silakan. langkah Siap. kaki Pak. Tentang langkah kaki. Seberapa jauh bolanya dia Pak kan Pak? Oke, silakan. Punya Marta ya, silakan. Pertanyaannya, Pak. Menurutku kan Pak, dribbling bola yang dilakukan itu kan Pak, waktu dribbling yang ditendang tergantung si pemain. Kayak ada dia pemainnya cepat lari, dia biasanya nendang bolanya itu jauh, baru terus dikejarnya lagi, baru ditendang lagi jauh di dribblingnya. Baru kalau ada dia yang kayak pemain tidak terlalu cepat berlari, kayak lebih pendek lagi di apakah langkahnya cepat sampai begitu Pak. Oke. Terima kasih, Christian. Tapi tadi pertanyaan Marta bukan hanya itu ya.
Apalagi satu lagi tadi Marta? Kalau mendribbling gitu pakai kombinasi nggak Pak gitu? Oke. Entah pakai punggung kaki terus pakai kaki bagian dalam atau hanya punggung kaki aja atau gimana gitu Pak? Oke. Oke, makasih Marta. Gimana yang lain? Atau Salomo? Ya Pak. Gimana? Dari suku-sukun nih si Marta. Wah. Kayaknya udah pas yang dibilang si Christian tadi Pak, cara menjawabnya Pak. Wah, tergantung gimana lokasi antar pemainnya Pak. Iya. Oke. Oke, langsung saja Bapak luruskan ya. Apa yang disampaikan oleh Christian, apa yang Boleh disampaikan. diulangi pertanyaannya, Pak? Oke. Silakan, coba Marta. Kayaknya Josafat pengen menanggapi, cuman karena kurang jelas masalah jaringan tadi. Silakan Marta. Jadi tadi pertanyaan saya, kalau mendribbling gitu jaraknya berapa? Kemudian kalau mendribbling pakai kombinasi enggak? Entah itu punggung kaki terus ke kaki bagian dalam atau hanya punggung kaki aja sampai dribblingnya selesai gitu Pak. Oke. Jelas Josafat? Jelas, Pak. Nah, jadi bagaimana? Ada tanggapan dari pertanyaan itu? Kalau menurut saya kan, Pak, Ya. kalau menurut saya tentang jarak itu tergantung si pemain juga, Pak, kayak yang dibilang si Christian. Baru tergantung kemampuan si pemain, kecepatan larinya sama ketahanan kakinya nanti, Pak, untuk menggiring bola, Pak. Oke. Itu untuk jarak ya. Untuk kombinasi tergantung pemainnya juga, Pak. Kalau jago skillnya, Pak, boleh dikombinasikan. Oke, good. Kalau sudah mampu bisa dikombinasikan, Pak. Ya. Apa yang disampaikan? Oke, langsung saja saya ambil saya luruskan. Yang disampaikan Christian, yang disampaikan Salomo, yang disampaikan oleh Josafat itu sudah benar. Tidak ada patokan jarak dalam dribbling bola. Semua itu tergantung posisi dari si pemain. Sudah? Itu semua tergantung dari posisi si pemain. Tidak ada patokan jarak dalam melaksanakan dribbling bola. Lalu yang selanjutnya, apakah dalam menggiring atau mendribbling dia hanya menggunakan kaki bagian dalam itu terus, ataupun kaki bagian luar itu terus, ataupun punggung kaki? Tidak. Apa yang disampaikan Josafat tadi sebenarnya sudah sangat baik. Ya, itu tergantung pemain juga. Dan secara umum, kalau kita mendribbling dan ingin melewati hadangan si pemain lawan, itu harus secara umumnya itu pasti melaksanakan kombinasi antara kaki bagian luar, kaki bagian dalam dengan punggung kaki. Itu pasti akan disatukan. Jarang dia kalau dia mau melewati lawan, jarang itu melakukan dribbling hanya dengan satu kaki bagian saja, misalnya bagian dalam, jarang. Pasti dia akan melaksanakan kombinasi kaki dalam, luar dengan punggung kaki. Ketiga itu bisa dilakukan kombinasi. Seperti kata lain yang dibilang Josafat itu, kalau skillnya bagus, tahu Ronaldo, bukan Ronaldo Wati ya, Ronaldo pemain Portugal, pemain Juventus saat ini, dengan kelincahan, dengan kelincahan yang sangat luar biasa, pada saat mendribbling dia akan mengkombinasikan dari kaki bagian dalam, luar, punggung kaki, sampai full sepatu tadi, teknik dasar yang selanjutnya tadi, kaki bagian bawahnya. Dia akan kombinasikan itu. Jadi, semua memang tergantung posisi di lapangan dan tergantung si pemainnya. Gitu kira-kira Marta. Bagaimana? Baik Pak, sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, gimana
Dari pertanyaan Diliati tadi, Diliati katanya masih kurang paham tadi mengenai apanya. Coba Marta, nggak apa-apa. Perbi kasih tanggapan, nggak apa-apa. Atau teman yang lain. Atau lupa pertanyaannya, diulang lagi. Coba Diliati, diulang lagi. Kayaknya ngulang-ulang aja kita ini. Pertanyaan saya tadi saat melakukan dribbling itu kan ada 3, yaitu dengan kaki bagian dalam, bagian luar, dan bagian bawah kaki. Itu yang kalau udah teknik tinggi. Jadi punggung kaki luar, kaki bagian luar. Punggung dengan kaki bagian luar beda. Bukan kaki bagian dalam dengan punggung. Oh, punggung yang ini ya Pak, ininya kaki. Punggung itu di tali sepatu. Oh iya Pak, berarti bagian atasnya. Iya, sementara kalau luar dia itu dekat ke jari kelingking kakimu, jari kelingking jari manis dekat ke arah situ. Dia itu bagian luar di sininya. Kalau punggung itu di atas, sementara dalam di dekat telapak itu. Ya Pak. Oke, silakan. Apa tadi? Itulah kan ada 3 jenis tadi Pak. Itu penggunaannya saat kapan? Itu tergantung pemainnya atau ada syarat-syaratnya Pak? Maksudku Pak, atau itu udah sekalian terjawab dengan pertanyaan si Marta tadi Pak. Berarti penggunaannya itu tergantung kondisi di lapangan atau kondisi pemain, tergantung kekuatan si pemain ini anaknya di mana gitu Pak. Iya. Sebenarnya ya, apa yang ditanyakan Diliati dengan Marta tadi hampir sama. Hampir sama. Semua memang tergantung pada posisi si pemain pada saat melakukan ataupun melaksanakan pertandingan tadi. Tidak ada syarat tertentu ataupun patokan dalam hal dribbling. Itu bebas, fleksibel. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke penarikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Tadi beberapa teman kita dalam proses pembelajaran sudah baik. Ada yang bertanya, kalian juga menanggapi. Sudah cukup baiklah proses pembelajaran untuk materi dribbling dalam permainan sepak bola ini. Jadi, Bapak harap kalian juga sudah benar-benar mengerti akan pembelajaran ini dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan di antara diri kami yang bisa ataupun menyimpulkan dari semua kegiatan kita pada hari ini. Saya Pak. Ya, silakan Salomo. Oke Pak. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang mengenai dribbling ataupun menggiring bola dalam permainan sepak bola. Jadi tekniknya itu ada beragam, seperti contohnya menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan punggung kaki, kemudian juga bisa menggunakan kaki bagian luar, ataupun pada tahap yang lebih terlatih atau lebih sulit lagi itu pada pemain bola yang profesional adalah teknik menggunakan pun sepatu. Jadi ada pun berbagai variasi-variasi cara ataupun teknik dasar dalam melakukan dribbling bola ataupun menggiring bola. Itu dilakukan berdasarkan bagaimana situasi ataupun kondisi yang terjadi pada saat permainan sepak bola itu berlangsung. Seperti contohnya apabila ingin menggiring bola dengan teman yang cukup dekat, bisa menggunakan dribbling pendek, ataupun membawa bola lebih jauh lagi menggunakan dribbling panjang. Adapun itu juga bisa menggunakan dribbling baik menggunakan kaki bagian dalam ataupun kaki bagian luar. Itu tergantung bagaimana kenyamanan ataupun yang diinginkan oleh pemain tersebut, Pak. Jadi semuanya bergantung kepada bagaimana kondisi ataupun situasi yang terjadi di lapangan. Oke, terima kasih Salomo. Lengkap, terperinci, dan sangat jelas. Kasih applause dulu untuk teman kita Salomo. Kasih applause. Hidupkanlah speakernya. Masa dikasih applause nggak dihidupkan? Makasih ya Salomo, sudah sangat baik. Ya Pak, sama-sama Pak.
dalam penarikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan penutup kita, seperti biasa, nanti kalian akan Bapak kirimkan link untuk uji pengetahuan kognitif di Google Form dengan penilaian sikap. Nanti akan Bapak kirimkan linknya. Sementara untuk penilaian psikomotor, nanti kalian juga akan membuat video pembelajaran. Video teknik dasar menggiring. Ya, jadi kepada anak didik kami, dalam pengerjaan nanti baik penilaian sikap ataupun penilaian kognitif, itu anak didik kami hanya diperkenankan 1 kali percobaan. Jangan seperti kemarin yang pertemuan yang sebelumnya, ada yang sampai 5 kali. Ya, kalau 5 kali udah kebanyakan. Jadi nanti apa yang kalian jawab dari sana nanti Bapak sudah bisa menarik kesimpulan juga. Apakah benar-benar proses pembelajaran ini sudah betul-betul dimengerti oleh anak didik kami. Gitu kira-kira. Jadi nanti setelah proses pembelajaran ini langsung Bapak kirim di WA grup kita ya. Bisa ya? Baik, Pak. Oke, baik. Oke. Lalu karena sudah selesai semua proses pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini, tadi kita sudah awali pembelajaran kita dengan doa. Jadi alangkah baiknya kita akhiri juga dengan kegiatan berdoa. Doa dimulai doa selesai. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak sampaikan di grup kapan kita masuk dan akan Bapak kirimkan juga linknya nanti untuk kita melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom ini. Jadi ya, Bapak kira sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak berharap kepada anak didik kami tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, agar pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu. Saya kira itu aja. Selamat siang, salam olahraga. Hidupkan dulu speakernya. Ulang. Hidupkan dulu speakernya. Orang Marta sama Gabriela, Marta sama Gabriela, Marta sama Diliati gimana? Coba dihidupkan dulu baru. Siang, Pak. Tuh. Siang, Pak. Hidupkan dulu. Oke, kayaknya mereka lagi repot ya. Oke, kita saja. Salam olahraga. Sportif. Lambat sekali. Delay, masa delay jawabannya? Jangan delay lah. Kita ulangi 1 kali lagi. Semangat. Salam olahraga. Sportif. Oke. Terima kasih kepada adik kami. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.